Hai warga rebahan, sesuai janji, kali ini rebahan film akan membahas kelanjutan Ant-Man, yaitu Ant-Man and the Wasp yang rilis tahun 2018. Next, kita akan bahas Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ant-Man and the Wasp menceritakan Scott, Hope, dan Hank yang berusaha mengembalikan Janet, istri Hank, keluar dari alam kuantum. Namun banyak halangan yang mereka temui dalam melakukan hal tersebut. Akankah mereka berhasil? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Rebahan Film ya. Bersama kita bangun channel ini untuk kalian yang hobinya rebahan. Tak usah berlama-lama lagi, pasang posisi ternyaman, siapkan cemilan, dan selamat menyaksikan. Diperlihatkan masa lalu Hope yang akan ditinggalkan pergi ibunya yang bernama Janet dan ayahnya Hank Pym. Ibunya berkata akan pergi menghadiri urusan bisnis mendadak bersama sang ayah. Tetapi faktanya, kedua orang tua Hope tak pergi untuk urusan bisnis, melainkan akan menjalankan sebuah misi untuk menonaktifkan sebuah roket. Karena misi ini juga, Janet berkorban demi menyelamatkan ribuan nyawa. Janet mengecilkan ukuran tubuhnya hingga ukuran subatom agar dapat masuk ke dalam roket dan menonaktifkan roket dari dalam. Resikonya, Janet terjebak di alam kuantum dan tak bisa kembali. Seusai menjalankan misi itu, Hank pulang dengan raut wajah menyedihkan di depan Hope. Film berpindah di masa kini. Hank sedang menjelaskan, Scott dapat kembali dari alam kuantum dan berhasil selamat. Hank dan Hope memiliki harapan bahwa ada kemungkinan Janet masih hidup di alam kuantum. Hank berencana akan menjemput istrinya dengan alat yang sedang Hank bersama Hope rakit. Di rumah, Scott sedang bermain bersama anaknya Casey, menjalankan labirin yang dibuat menggunakan karton mencari harta karun berupa tropi, yang mana itu adalah hadiah dari Casey dulu pada Scott. Casey berniat akan memamerkan tropi itu di sekolah, namun Scott melarangnya karena topi itu adalah tempat di mana Scott menyembunyikan kostum Ant-Man-nya. Di sela permainan, Louis membahas tentang kantor mereka. Kini Scott dan Louis mendirikan bisnis CCTV untuk keamanan. Scott pun melanjutkan permainan bersama Casey. Scott yang berstatus tahanan rumah dipasangi alat pelacak tanpa sengaja menjebol pagar yang mengeluarkan kakinya hingga memicu alarm. Seketika itu juga FBI datang menggeledah rumah Scott. Scott menjadi rumah tahanan karena sebelumnya ia membantu Kapten Amerika di Jerman dan melanggar perjanjian Sokovia. Jimmy sang FBI bertanya pada Scott apakah ia masih berkomunikasi dengan Hank atau Hope. Scott menjawab bahwa sudah lama sekali ia tak berhubungan dengan mereka. Hank dan Hope dalam pengejaran polisi karena teknologi kostum Ant-Man. Tiba-tiba Maggie dan Paxton datang menjemput Casey untuk pulang. Maggie dan Paxton memberi dukungan pada Scott karena masa tahanannya tinggal 3 hari lagi. Scott pun mulai beberapa kegiatan untuk menghabiskan waktunya selama 3 hari. Kemudian saat Scott tertidur di bathtub, Scott mendapatkan sebuah mimpi sedang berada di alam kuantum. Ia melihat bayangan aneh yang mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Scott seperti memasuki sebuah ruangan, membuka lemari berwarna merah dan menemukan Hope kecil, seolah ia menjadi Janet, istri Hank. Scott langsung menghubungi Hank menceritakan mimpinya saat berada di alam kuantum. Pada malam harinya, Scott sedang menonton. Tiba-tiba ia mendapatkan sengatan yang membuatnya jatuh pingsan. Saat terbangun, Scott sudah berada di dalam mobil bersama Hope. Agar tidak terdeteksi, Hope mengecilkan mobil yang mereka kendarai. Scott sangat panik apabila dia berada di luar rumah. Alarm akan menyala dan ia melanggar hukumannya yang bisa menyebabkannya dipenjara seumur hidup. Ternyata Hope sudah melepaskan alat pendeteksi lalu memasangkannya pada semut raksasa, yang mana semut itu diperintahkan untuk melakukan aktivitas yang biasa Scott lakukan. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah gedung kosong yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah laboratorium canggih milik Hank. Hank dan Hope ngambek pada Scott karena menggunakan kostum Ant-Man membantu Kapten Amerika sehingga partikel PIM diketahui polisi dan mereka berdua menjadi buron. Hank menjelaskan bahwa mereka sedang membangun terowongan menuju alam kuantum untuk mencari istrinya Janet. Semalam mereka menyalakan terowongan sebentar, kemudian tak berapa lama Scott menelpon Hank. Hank berasumsi bahwa Scott dan Janet memiliki ikatan kuantum. Juga berpikir pasti Janet memberikan sebuah petunjuk pada Scott saat Scott memasuki alam kuantum sebelumnya. Yang kemungkinan itu adalah titik koordinat lokasi Janet berada di alam kuantum. Setelah itu Hank bertanya, di mana kostum Ant-Man-nya? Scott pun berbohong telah menghancurkannya. Scott juga menjelaskan bahwa saat bermimpi di alam kuantum, ia menjadi Janet dan bermain petak umpet bersama Hope kecil. Hank dan Hope sangat senang mendengar itu, yang artinya Janet masih hidup dan berada di alam kuantum. Mereka juga membutuhkan sebuah teknologi agar terowongan kuantum yang mereka bangun dapat bekerja maksimal. Saat di luar gedung, Scott kaget. Hank mampu mengecilkan gedung labnya dan pergi dari sana.
Sesampainya di TKP, Hank dan Scott memantau Janet yang sedang melakukan transaksi dengan seseorang bernama Sonny. Sonny adalah pedagang di pasar gelap yang menjual teknologi curian sesuai permintaan pelanggannya. Saat akan bertransaksi, bukannya Sonny memberikan teknologi itu, ia malah meminta Hope diikutsertakan dalam proyek yang sedang dikerjakannya bersama Hank. Sonny sebagai pebisnis melihat teknologi kuantum sebagai sesuatu yang menjanjikan. Hope pun menolak hal tersebut. Sonny yang kesal membatalkan transaksi itu tanpa mengembalikan uang Hope. Hope kemudian meninggalkan tempat itu. Tak selang berapa lama, Sonny dan anak buahnya diserang oleh sosok makhluk kecil yang ternyata itu adalah Hope yang memakai kostum The Wasp yang mampu mengecil seperti Ant-Man. Hope pun berhasil menumbangkan anak buah Sonny satu persatu dan mendapatkan teknologi tersebut. Saat akan keluar, ada sosok misterius yang mampu menghilang dan menembus apa saja yang merebut teknologi itu. Scott yang ingin membantu Hope, namun kostum Ant-Man sebelumnya tidak ada, Hank pun memberikan kostum Ant-Man baru yang masih belum sempurna. Scott pun langsung datang membantu Hope. Saat mereka berdua lengah, sosok itu sudah berada di samping Hank dan mengambil labnya. Hope dan Scott sangat kebingungan dengan sosok misterius itu. Karena tak memiliki tempat persembunyian, Scott mengajak mereka pergi ke apartemen Louis. Apartemennya sekarang telah menjadi kantor. Di sana mereka membahas sosok misterius yang mereka temui sebelumnya. Louis pun menamai sosok misterius itu dengan sebutan Ghost karena sosok itu mampu menembus benda padat. Hank sangat kebingungan bagaimana cara menemukan labnya karena Ghost sudah mematikan pelacak lokasi lab. Hope pun memiliki sebuah ide. Karena lab memancarkan radiasi kuantum, mereka bisa menemukan lab dengan memodifikasi spektrometer kuantum dan melacaknya. Hank mengatakan bahwa itu mustahil karena semua peralatannya ada di dalam lab. Dan Hank teringat ada seseorang yang bisa membantu mereka, yaitu Bill Foster. Scott pun menyuruh segera menemuinya. Hope menjelaskan Bill Foster adalah rekan ayahnya dulu di S.H.I.E.L.D. dan mereka berdua dulu bertengkar sehingga bermusuhan hingga sekarang. Hank enggan menemui Bill. Namun Scott dan Hope membujuknya agar mau menemui Bill dan meminta bantuannya. Tempat lain, Ghost yang mencuri lab sebelumnya ternyata seorang wanita yang bernama Eva. Ia seperti sedang merasakan kesakitan. Ia pun masuk ke dalam sebuah kapsul elektromagnet dan perlahan memulihkannya. Hank dan yang lain menyamar di sebuah kampus. Mereka mencoba menemui Bill Foster yang adalah seorang dosen. Setelah kelas berakhir, mereka pun berbincang-bincang di ruangan Bill. Tetapi keadaan di sana kurang baik. Bill menyinggung masa lalunya bersama Hank. Bill mengatakan Hank adalah orang yang temperamental. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua, namun dilerai oleh Hope dan Scott. Tiba-tiba Scott melihat polisi yang sedang memasuki kampus. Mereka pun akan melarikan diri dari sana. Namun sebelumnya Bill memberitahu sebuah cara untuk menemukan labnya, yaitu dengan memodifikasi unit defraksi dari salah satu regulator kostum milik Hank. Polisi-polisi itu pun masuk ke dalam ruangan Bill dan menginterogasinya. Tetapi Bill mengatakan dirinya dan Hank sangat bermusuhan dan tak mungkin Hank mau menemuinya. Di dalam mobil, mereka membahas cara melacak lab, yaitu dengan memodifikasi unit defraksi dari regulator kostum Ant-Man lama miliknya. Scott pun mengakui bahwa ia telah berbohong. Kostum Ant-Man yang lama ternyata tak ia hancurkan, namun disembunyikannya. Scott pun langsung menghubungi Louis untuk mengambil kostumnya, yang Scott sembunyikan di dalam piala. Namun Louis tak menemukan piala itu. Scott pun teringat kalau piala itu sedang dibawa Casey untuk dipamerkannya di sekolah. Mereka langsung menuju ke sekolah Casey. Saat berada di koridor, Scott kaget regulator di kostum Ant-Man yang baru miliknya bermasalah sehingga menyebabkan dia tidak bisa mengontrol ukuran tubuhnya. Kemudian Hope membantu memperbaiki kostumnya, namun masih belum benar. Scott dengan tubuh anak kecil menyamar mengenakan hoodie, menyelinap masuk ke ruang kelas Casey lalu mengambil kostum Ant-Man lamanya di dalam sebuah piala. Mereka berdua pun kembali ke dalam mobil dan membongkar regulator di kostum lamanya. Setelah beberapa saat mengotak-ngatik regulator, akhirnya mereka berhasil menemukan di mana lokasi lab yang dicuri berada. Pada malam harinya, mereka telah tiba di sebuah rumah tua di mana lokasi lab berada. Hope dan Scott pun bersiap-siap mengenakan kostum mereka masing-masing, lalu menyelinap masuk. Di dalam mereka melihat Eva yang sedang terbaring di dalam kapsul. Kemudian saat hendak mengambil lab, Hope kaget Eva yang sudah tak berada di dalam kapsul. Eva dengan kemampuannya mampu mengalahkan Scott dan Hope. Beberapa waktu berlalu, Scott terbangun dari pingsan yang menemukan dirinya bersama Hope dan Hank diikat di sebuah kursi. Eva kemudian membangunkan Hope dan Hank.
Ternyata Bill Foster dalang dari semua ini. Semua ini telah direncanakannya. Eva kemudian menjelaskan bahwa ayahnya dulu adalah salah satu rekan SHIELD yang dipecat Hank karena ayahnya tidak setuju dengan penemuan Hank. Eva menjelaskan setelah dipecat Hank, ayahnya melanjutkan penemuannya sendiri, namun tak berjalan lancar. Reaktor kuantum yang ia ciptakan meledak. Eva yang mencoba menyelamatkan ayahnya, tetapi sayangnya Eva juga terkena ledakan kuantum yang membuat dirinya mengalami ketidakseimbangan molekul. Tiap sel dalam tubuhnya terkoyak dan menyatu kembali terus-menerus. Bill yang tahu insiden itu mendatangi Eva dan mengamankannya. Namun SHIELD melihat peluang dari penderitaan Eva. Kemudian melatih dan memberikan kostum pada Eva agar ia bisa mengendalikan tubuhnya yang tak stabil. Sehingga ia menjadi senjata pembunuh berdarah dingin milik SHIELD. Sebagai gantinya, SHIELD akan menyembuhkannya. Namun semua itu hanyalah tipuan. Dan saat SHIELD hancur, Bill membawa Eva berusaha menyembuhkannya. Namun hingga saat ini Bill masih tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan Eva. Hingga ia tahu Janet yang masih selamat di alam kuantum. Bill berencana mengekstrak energi kuantum di tubuh Janet untuk menyembuhkan Eva. Hank kemudian menolaknya karena jika Bill melakukan hal itu, Janet akan terbunuh. Hank yang syok kemudian terlihat mengalami sesak nafas. Ia mengaku jantungnya bermasalah. Hope kemudian meminta Bill untuk mengambil obatnya. Secara terpaksa, akhirnya Bill mengambil obatnya yang ternyata itu semua hanyalah alibi mereka. Saat membuka obat, keluarlah semut-semut raksasa yang kemudian menolong Hank, Hope, dan Scott. Mereka pun berhasil mengambil lab dan teknologi itu, lalu segera melarikan diri dari sana. Di dalam lab, Hank, Scott, dan Hope melanjutkan pekerjaan. Beberapa saat kemudian, Hope merasa sedih dan bercerita pada Scott. Ia takut saat ibunya kembali, ibunya sudah lupa pada Hope. Kemudian Scott pun menenangkannya dan mengatakan ibunya tidak mungkin melupakan putri kesayangannya. Lalu tiba-tiba Scott menerima telepon dari Louis yang meminta Scott datang ke kantor untuk memperbaiki proposal dari bisnis yang mereka jalankan agar mereka bisa mendapatkan tender dan terhindar dari kebangkrutan. Scott menjawab ia tidak bisa membantu sekarang karena sedang sibuk di lab. Louis pun mengalah dan akan pergi ke tempat Scott. Belum sempat pergi, Louis malah kedatangan Sonny dan anak buahnya. Sonny yang mengetahui Louis adalah teman dekat dari Scott pun meminta Louis memberitahu lokasi di mana Scott, Hope, dan Hank berada. Louis enggan untuk menjawabnya. Lalu Sonny menyuruh anak buahnya menyuntikkan serum kejujuran agar Louis bisa memberitahunya. Oh, is that truth serum? Di sisi lain, Bill memberitahu berita buruk pada Eva bahwa kapsul yang digunakannya mungkin sudah tak akan bisa membantu Eva lagi. Kemungkinan terbesar kapsul itu hanya bisa membantu Eva dalam beberapa minggu sebelum Eva akan benar-benar menghilang. Semakin panik, Eva pun berencana akan menculik Casey anak Scott agar Scott mau mengembalikan lab. Namun Bill menolaknya. Bill tak ingin Eva menjadi penjahat dan berkomitmen jika Eva menculik Casey anaknya Scott, Bill tak akan mau membantu menyembuhkan Eva. Kemudian Eva pun mencari alternatif lain. Karena serum kejujuran, akhirnya Louis pun memberitahukan di mana lokasi Scott bersama Hank dan Hope sekarang berada. Mereka juga kaget dengan Eva yang sudah berada di sana, juga mendengar percakapan mereka. Eva yang mengetahui lokasi Scott langsung bergegas menuju ke sana. Sonny yang juga ingin mengejar Scott malah terhenti karena ban mobilnya dihancurkan oleh Eva. Sonny kemudian menelepon salah satu agen FBI untuk memberitahu di mana lokasi Scott, Hank, dan Hope untuk menangkap mereka. Di lab, Hank mencoba menyalakan terowongan kuantum, namun gagal. Di saat mereka kebingungan, tiba-tiba Scott dengan lincah mengotak-ngatik algoritma mesin terowongan kuantum. Hank kemudian sadar bahwa itu adalah istrinya, Janet, yang sedang masuk ke dalam pikiran Scott melalui ikatan kuantum. Setelah beberapa saat, mesin pun dapat bekerja. Hope juga tersadar bahwa saat berada di dalam alam kuantum, Janet membuat Scott layaknya sebuah antena sehingga dapat berkomunikasi dengan Hope dan Hank melalui sinyal frekuensi subatomik. Akhirnya mereka menemukan di mana lokasi titik koordinat Janet berada. Janet yang masih berada di pikirannya Scott pun menyuruh Hank untuk menemuinya di sana. Juga menyuruh Hank agar bergegas karena mereka hanya memiliki waktu 2 jam saja atau medan kuantum akan berubah dan harus menunggu 10 tahun lagi agar mereka bisa menemukan lokasi Janet. Lalu Scott pun kembali sadar. Beberapa saat kemudian, Scott menerima telepon dari Louis yang memberikan kabar buruk bahwa Eva dan FBI sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi mereka. Mereka pun bersiap-siap pergi. Begitupun Scott yang langsung bergegas kembali ke rumah atau dia akan ketahuan sedang tak berada di rumah dan melanggar hukumannya sebagai tahanan rumah. Di sisi lain,
Di rumah Scott, Maggie, Paxton, dan Casey sudah berada di rumah Scott. Casey yang mencari ayahnya kaget saat melihat ada semut besar di dalam bathtub. Lalu tiba-tiba Jimmy beserta FBI yang lain menggeledah rumah. Casey yang sadar ayahnya tak berada di rumah pun menahan para FBI. Saat Jimmy menerobos ke atas, ternyata Scott sudah sampai di rumah dengan tepat waktu. Scott berakting seolah dia sedang sakit. Really sick. Di tempat lain, Hank yang sedang mengecilkan lab pun kaget bahwa telah terkepung oleh FBI lalu menangkap mereka berdua. Saat salah seorang FBI mengamankan lab, Eva datang dan merebut lab darinya. Beberapa waktu berlalu di dalam penjara, Hope menggunakan keahliannya mampu melepaskan borgol miliknya dan Hank. Kini mereka berdua berniat menjebol tembok dan kabur. Namun malah Scott sudah tiba di sana dan memberikan kostum The Wasp pada Hope, juga memberikan Hank baju FBI untuk digunakan sebagai penyamaran lalu kabur dari sana. Mereka bertiga yang berhasil kabur tak sadar jika dibuntuti oleh Sonny dan anak buahnya. Tak ingin mengulang kesalahan yang sama, Hank ternyata sudah menaruh pelacak baru di labnya. Kemudian dengan bantuan semut terbang, ia menemukan lokasi labnya berada. Di dalam lab, Bill sedang berusaha menyalakan terowongan kuantum bersama Eva. Hank, Scott, dan Hope merancang sebuah rencana, di mana Hank sendiri yang akan masuk ke dalam lab, sedangkan Scott dan Hope akan menjadi pengalih. Scott juga mengajak Louis untuk membantu mereka. Saat terus berusaha menyalakan mesin, tiba-tiba para semut malah mencopoti kabel power mesin terowongan kuantum. Eva kemudian mencoba keluar mencari persembunyian Scott untuk menghajarnya. Hank yang telah berhasil masuk ke dalam labnya mengenakan kostum penjelajah alam kuantum dan mengusir Bill keluar menggunakan para semut raksasa. Hank pun bersiap-siap masuk ke alam kuantum untuk menyelamatkan istrinya, sementara Scott dan Eva bertarung di dalam gedung kosong. Kembali di tempat Hank pun berhasil memasuki alam kuantum, lalu Hope mengecilkan lab dan membawa lab pergi. Ternyata Scott hanya mengalihkan perhatian Eva. Scott pun pergi meninggalkan Eva. Saat Hope hendak kabur, ternyata ia dihadang oleh Sonny dan anak buahnya yang membuat mereka saling kejar-kejaran di jalan. Dengan Hope yang terus mencoba mengecoh Sonny dan anak buahnya. Di alam kuantum juga sepintas Hank kehilangan sinyal lokasi Janet berada. Dan alat yang digunakannya mengkalibrasi ulang signal. Di sana ia didekati beruang air atau tardigrada yang mau menyerang. Beruntung alat transportasinya sudah berhasil mendapatkan sinyal ulang dan Hank pun kembali melaju ke lokasi Janet. Di tempat Hope, ia masih dikejar oleh Sonny dan anak buahnya. Ternyata mereka tidak sendiri karena Eva juga telah berhasil menyusul juga mengincar lab. Eva berhasil masuk ke dalam mobil dan mengambil lab lalu kabur. Scott dan Hope pun mengejar Eva. Scott langsung membesarkan badannya lalu menghajar Eva. Dan Sonny yang tepat berada di belakang mereka pun menjatuhkan Hope dan mendapatkan lab itu. Buruknya, malah regulator Scott rusak lagi, sehingga ia tak bisa mengecilkan ukuran tubuhnya dan mengejar Sonny dengan tubuh raksasa. Di alam kuantum juga, Hank berhasil masuk ke dalam quantum void. Hank terus menjalankan mesinnya menuju titik koordinat di mana Janet berada. Tak berapa lama, mesin yang dipakai Hank terdampar di tempat entah berantah di alam kuantum. Di sisi lain, Louis sadar bahwa remote pembesar lab berada di tangannya. Hope kemudian menyuruh Louis untuk menemuinya. Namun apesnya, mobil van yang dikendarai Louis rusak. Hope pun menyuruh Louis untuk membuka kotak dan memilih salah satu mobil untuk ia gunakan pergi ke tempat Hope. Louis dengan mobil barunya kemudian dikejar oleh anak buahnya Sonny yang ingin merebut remote lab. Dalam pengejaran, tubuh Scott yang besar membuatnya kesulitan untuk menangkap Sonny yang sedang membawa lab. Sonny kemudian kabur ke pantai dan menaiki sebuah kapal. Hampir putus asa, tiba-tiba kostum Scott mengubahnya menjadi kecil. Lalu dengan bantuan semut terbang, Scott mengejar Sonny. Namun apesnya lagi, semut yang ia tunggangi dimakan oleh burung camar, sehingga Scott terjatuh ke laut. Tak selang berapa lama, Scott berubah menjadi raksasa dan berhasil merebut kembali lab. Di alam kuantum, Hank yang tak kunjung menemukan di mana Janet berada, padahal ia sudah berada tepat di lokasi titik koordinat. Tak berapa lama, Hank merasa kebingungan dan pusing di sana. Ia berimajinasi hal-hal aneh, karena belum terbiasa di alam kuantum. Kemudian Hank melihat sosok misterius yang membantu menstabilkan pikiran Hank. Ternyata itu adalah Janet, istri Hank. Mereka berdua pun saling melepaskan rindu. Tak berlama-lama di sana, mereka berdua pun segera bergegas keluar dari alam kuantum.
Terlihat Scott yang terlalu lama menjadi raksasa membuatnya kehabisan oksigen dan tak bisa bernafas. Ia pun meletakkan lab dan terjatuh pingsan. Hope membagi tugas dengan Louis, di mana ia akan membantu Scott sedangkan Louis akan mengamankan lab. Namun saat Louis hendak mengamankan lab, ada Eva yang datang di sana merebut remote lab dari Louis, kemudian membesarkan lab ke ukurannya. Louis kemudian hendak masuk ke dalam lab, namun dihentikan oleh Sonny dan anak buahnya. Tiba-tiba Kurt dan Dave datang menyelamatkan Louis. Di dasar laut, Hope berusaha memperbaiki regulator Scott yang rusak, kemudian membawa Scott ke daratan untuk menyelamatkannya. Bill Foster juga telah sampai di dalam lab, kemudian menahan Eva yang akan mengekstrak Janet. Bill menyarankan Eva untuk bersabar karena ia bisa menolong Eva dengan cara lain. Tapi Eva yang sudah putus asa karena akan segera menghilang akhirnya memutuskan akan menyembuhkan dirinya sendiri. Perbuatan Eva juga membuat Janet merasakan ketidakseimbangan pada tubuhnya. Scott dan Hope pun datang menggagalkan aksi Eva. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba mesin yang membawa Hank dan Janet pun tiba. Di sana Scott menyelamatkan Hope yang hampir tertabrak. Hope sangat senang melihat kedua orang tuanya yang telah kembali dengan selamat dari alam kuantum. Melihat keadaan Eva, Janet langsung menggunakan energi kuantum yang masih tersisa dari dirinya untuk menyembuhkan Eva. Dan hal itu berhasil. Eva kini telah menjadi manusia normal. Penderitaannya telah berakhir dan tak akan menghilang. Di tengah-tengah momen itu, tiba-tiba Louis datang dan mengabarkan bahwa polisi akan segera datang. Scott dengan ide cerdasnya mengelabui para polisi. Dan Hank bersama Hope dan Janet berhasil pergi sambil membawa labnya. Bill juga yang bertemu dengan Eva berjanji akan merawat Eva hingga ia sembuh total. Curiga dengan Scott yang tak berada di dalam rumah, para polisi pun datang ke rumah Scott. Para polisi kaget mendapati Scott yang ternyata sedang bermain drum di rumahnya. Polisi juga merasa telah dikelabui oleh Scott namun mereka tak memiliki bukti apa-apa. Karena masa tahanan Scott juga telah selesai, mereka pun membebaskan Scott dari tahanan rumah. Scott pun langsung mengunjungi rumah Casey. Di tempat lain, karena aksi Louis bersama Kurt dan Dave terekam media massa, membuat mereka kebanjiran tender untuk memasang alat keamanan dari bisnis mereka. Diperlihatkan juga Hank bersama Janet sedang berbulan madu di sebuah pulau. Pada malam harinya, Scott berkencan dengan Hope ditemani Casey. Mereka menonton bioskop dari layar laptop. Di akhir film kita diperlihatkan Scott, Hope, Hank, dan Janet sedang memasuki terowongan kuantum untuk mengambil energi kuantum guna menyembuhkan penyakit Eva. Scott yang berada di dalam alam kuantum tiba-tiba mengalami lost kontak dengan yang lainnya. Karena Hank, Janet, dan Hope menghilang dari dunia. Mereka dihapus Thanos yang berhasil mengumpulkan Infinity Stone. Dan film pun berakhir. Nah, itulah film Ant-Man and the Wasp. Next, kita akan bahas Ant-Man and the Wasp Quantumania. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu menonton alur film Ant-Man and the Wasp di Rebahan Film. Sampai ketemu di alur film selanjutnya. Salam warga Rebahan.